Pemirsa, kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta mencapai 3.000 hingga 4.000 orang per harinya. Nah, meningkatnya jumlah kedatangan WNI dan WNA dari luar negeri ini praktis menambah jumlah orang yang wajib menjalani karantina di sejumlah lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Hal ini mengakibatkan sejumlah lokasi karantina kini terancam kolaps karena keterisiannya hampir penuh. Lalu bagaimana strategi pemerintah dan Satgas COVID-19 mengantisipasi persoalan ini? Kita akan membahas masalah ini dengan narasumber kami yang sudah bergabung. Sudah ada Pak Budiman Bella, anggota Sub Bidang Testing, Tracing, dan Treatment Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 BNPB. Pak Budiman, selamat sore. Apa kabar, Pak? Baik, selamat sore Mbak Patricia. Baik. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pak Budi, kami ingin mengkonfirmasi, Pak, sejauh ini berapa total orang yang dari luar negeri, melakukan perjalanan dari luar negeri yang kini menjalani karantina di sejumlah lokasi yang sudah disiapkan pemerintah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang kami sendiri terus-menerus berkoordinasi. Tetapi saya belum mendengarkan angka yang terakhir. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh petugas dari Berita Satu yang sampai di lapangan tentunya akan lebih akurat datanya. Oke, artinya kalau berbicara total itu Pak Budi, berapa total kapasitas ataupun mungkin daya tampung dari sebuah lokasi karantina yang sudah disiapkan? Paling tidak sejauh ini informasi yang kami butuhkan saat ini, Pak Budi. Jadi pada prinsipnya pemerintah akan terus-menerus meningkatkan daya tampung, begitu ya. Baik. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Selama kapasitasnya masih ada, tentu pemerintah terus-menerus memantau dan kemudian mengawasi bagaimana kemungkinannya apakah akan terjadi tren yang terus meningkat. Dan kemudian tentunya sesuai dengan kapasitas yang ada akan dibuat kebijakan-kebijakannya tersendiri. Begitu. Jadi keadaan terus-menerus bergerak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini mati sampai seperti ini, gitu ya. Jadi kalau ada kebutuhan tentu akan diekspansi. Nah, tentu ada kapasitas daripada ekspansinya dan koordinasi terus-menerus dilakukan dengan mereka-mereka yang mampu memberikan atau menampung pelaku perjalanan ini sampai dengan batasnya sudah jenuh. Nah, tentu ada kebijakan yang harus dibuat. Baik, Pak Budi, artinya soal angka berapa kemudian yang sudah melakukan perjalanan dari luar negeri sampai dengan berapa yang menjalani karantina ini akan kami konfirmasi ke depan lebih lanjut. Tapi sejauh ini, Pak, kami ingin mengkonfirmasi apakah kemudian dari informasi yang sudah Anda himpun, Anda dapatkan sejauh ini, ada tidak sih sebetulnya lokasi karantina yang bisa dikatakan mulai terancam kolaps, Pak, karena keterisian hampir penuh, atau bisa dikatakan bahwa semuanya ini masih on control nih, Pak, masih terkendali sejauh ini? Sejauh ini kita bisa katakan masih terkendali, begitu ya. Nah, tentunya koordinasi ini terus-menerus dilakukan, Mbak, dan kita tentunya tidak bisa meneruskan kalau kemudian ada permasalahan. Jadi bisa saja suatu waktu ada kebijakan yang bisa berubah kalau kemudian dirasa sudah ada permasalahan dalam kapasitas. Tapi sejauh ini tidak ada ya Pak Budi ya? Ini belum saya dengar. Oke, baik Pak Budi, kalau begitu soal upaya kemudian baik itu dari pemerintah termasuk juga Satgas COVID-19 untuk menangani kemudian apabila ada masalah soal lokasi karantina yang terancam kolaps, apakah akan mungkin menambah lokasi karantina atau seperti apa skema yang sudah disiapkan nantinya? Ini tentu harus ada koordinasi ya, tidak bisa hanya dari Satgas semata-mata. Ya, maksudnya Satgas ini tentu bekerja sama dengan semua unsur-unsur pemerintahan yang lainnya. Nah, terakhir saya belum mendengar apa keputusannya ya, atau mungkin bisa jadi saya tidak sempat hadir dalam pertemuannya. Tetapi
ya ini selalu seperti saya bilang itu selalu berubah begitu ya Mbak ya. Ya. Oke, Pak Budi, kalau begitu dari sisi testing dan juga tracing, Pak, sejauh ini kan sudah ada 3 begitu ya kasus yang kemudian terkonfirmasi untuk varian Omikron ini. Sejauh ini testing dan juga tracing yang gencar dilakukan untuk mencegah penularan Omikron seperti apa, Pak, gambarannya? Betul, ini justru yang menjadi penting sekali. Jadi kita akan melihat yang pertama itu adalah seorang klinis servis di Wisma Atlet begitu ya. Nah ini kami kemudian di Satgas memang mendiskusikan apa saja yang sudah dilakukan oleh oleh indeks kasus yang terinfeksi tersebut. Nah karena dari sana kan ada potensi bisa menyebar. Nah, kemudian dari teman-teman tracing itu mengatakan bahwa kita harus melakukan tracing pada semua kontak. Jadi termasuk yang kasus-kasus baru ini, bahkan yang di Wisma Atlet tentunya harus kita waspadai terus-menerus begitu. Tapi kalau berbicara angka, Pak Budi, kalau bisa digambarkan, angka yang kemudian dari hasil testing dan juga tracing, angka probable yang kemudian kemungkinan begitu ya terancam atau mungkin terinfeksi COVID-19 dengan varian Omikron ini sudah ada tidak Pak Budi datanya sejauh ini? Kementerian Kesehatan kan selalu melakukan pemeriksaan dan terus-menerus laboratorium jejaring itu mengirimkan sampel-sampel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah jadi kalau ada kasus-kasus yang berat atau mereka sudah divaksin dan kemudian masih terinfeksi, ini kan menjadi hal yang harus dilihat apa sebetulnya terjadi. Nah, dengan demikian kita bisa mewaspadai adanya kasus-kasus yang memang termasuk dalam variant of concern, di mana misalnya sistem diagnostik menjadi sulit untuk mendeteksi dan kemudian juga misalnya pengobatannya menjadi kurang responsif atau vaksin juga kurang responsif atau dia lebih cepat menyebar. Ini diwaspadai terus dan sampelnya dikirim ke Kementerian Kesehatan untuk dilakukan sequencing sehingga kita nantinya bisa mengetahui apakah ada varian-varian baru yang memang membahayakan kita. Dan kasus Omikron itu kan ketemunya kan di Wisma Atlet ya, bukan dari masyarakat. Dan kebetulan itu hanya screening saja sepengetahuan saya. Jadi kasusnya tidak berat. Oke, baik. Artinya kita harapkan Pak Budi kalau nanti di kemudian hari testing dan juga tracing ini juga tetap gencar dilakukan, ditingkatkan karena mengingat data terakhir yang kami dapatkan dari rekan Said di bandara sudah ada sekitar 60.000 penumpang yang kemudian datang masuk ke Indonesia. Pak Budi Manbela, anggota sub bidang testing, tracing dan juga treatment bidang penanganan kesehatan Satgas COVID-19 BNPB. Terima kasih Pak Budi sudah bergabung bersama kami di Prime Time.